berita-berita yang tersebar di medsos. Ada yang mengatakan bahwa sungai Tiberias itu sudah berkurang bukan hanya 10%, tapi lebih daripada 30%. Tapi bukan berarti kering, tidak. Israel masih mengambil air dari situ, dan ini juga sudah ketar-ketir Israel itu. Kalau sampai kering air itu, mereka kekurangan air kan. Tapi pertanyaannya, apakah itu telah dekat dengan munculnya hari kiamat? Jelas. Karena ada seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Tamim Ad-Dari ini memang masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam itu pada tahun 9 Hijriah. Tetapi dia pun punya jasa dalam Islam karena dia orang yang pertama menerangi Masjid Nabi dengan pengalamannya, menciptakan lampu sehingga Masjid Nabi yang gelap jadi terang. Yang kedua, jasanya dia membuat mimbar. Rasul kalau berkhutbah di atas pelepah kurma saja, tapi ketika Tamim Ad-Dari kemudian masuk Islam, dibuatkan mimbar sampai akhirnya pelepah kurmanya nangis karena tidak diinjak lagi Nabi kan gitu. Sudah naik ke mimbar, dan mimbarnya Nabi memiliki 3 tangga. Lah Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam, dia berlayar, ada yang mengatakan ke laut Yaman. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mengombang-ambingkan kapalnya sehingga kapalnya itu karam. Dan dia membawa 30 awak kapal. Kemudian awaknya subhanallah Allah selamatkan semuanya, termasuk Tamim Ad-Dari kepalanya. Rupanya didamparkan di pinggiran pantai, di depannya hutan belantara. Dia merasa sudah mati, tetapi ketika melihat kenyataan rupanya belum mati. Dengan ketakutan karena mereka harus cari jalan keluar nih. Mereka sudah tersesat jauh. Maka mereka masuk ke dalam hutan itu. Tiba-tiba di tengah hutan dia berjumpa dengan binatang yang nggak tahu depan belakang. Kenapa? Karena dari atas ke bawah berbulu semuanya. Bulunya panjang-panjang. Sehingga mana depan mana belakang nggak tahu. Kemudian ditanya, siapa kamu? Kaget Tamim Ad-Dari, ini binatang kok bisa ngomong? Coba antum kalau punya kucing bisa ngomong saja takut antum. Kucing kok punya ngomong, mungkin ditangkap ada baterainya enggak kan begitu. Ini bisa ngomong betulan, Allah buat bicara loh dia. Sehingga Tamim Ad-Dari ketakutan. Akhirnya dia tanya balik gitu, siapa kamu? Maka makhluk ini mengatakan, ana jassasah. Jassasah itu bahasa Arab, bahasa kitanya jasus itu artinya mata-mata. Maksudnya mata-mata Dajjal. Ya, Dajjal itu punya mata-mata. Kemudian Jassasah ini mengatakan kepada rombongan Tamim Ad-Dari untuk masuk ke dalam hutan karena di situ ada sebuah tempat yang besar, di situ ada orang yang sudah menunggu lama. Berita luar, rupanya Allah takdirkan orang yang ditunggu Dajjal itu adalah Tamim dan rombongannya. Masuklah ke sebuah tempat, rupanya ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, dan diborgol lehernya. Kemudian dia langsung bicara dan mengatakan, dari mana kalian? Tamim Ad-Dari dengan ketakutan, kami dari bangsa Arab. Rupanya kalian yang kami tunggu. Kemudian orang ini mengatakan, bagaimana menurut kalian tentang kebun kurma Baisan? Dan ada yang mengatakan 100 tahun dari sekarang, 100 tahun kemarin sampai hari ini, kebun kurma ini sudah tidak berbuah lagi. Dajjal mengatakan, apakah masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari, ya masih banyak. Sebentar lagi tidak akan berbuah. Dan hari ini kebun kurma Baisan tidak ada yang berbuah. Kemudian Dajjal bertanya tentang Tiberias tadi, Danau Tiberias, pengairan untuk warga Israel. Apakah sudah mengering atau masih penuh? Oh, masih penuh. Kata Dajjal, sebentar lagi kering. Dan hari ini 30% lebih sudah nyusut ke bawah. Kemudian ditanya lagi tentang Ainuz Zughar, mata air dekat laut mati.
tempat diazabnya kaum Sodom. Apakah mata air itu kering? Oh tidak, masih banyak. Airnya masih digunakan untuk para petani dan juga untuk minum warga-warga di sekitarnya. Dan hari ini juga sudah mengecil tuh mata air. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang mengambil satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Biasanya Rasul itu meriwayatkan sebuah riwayat dari wahyu, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Jadi sahabat yang mengambil riwayat daripada Nabi. Tapi khusus cerita Dajjal, Nabi mengambil dari riwayat Tamim Ad-Dari, kemudian Nabi menceritakan kepada sahabatnya. Dibenarkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, wahai Tamim Ad-Dari, orang yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya Dajjal itu ada, dan dia bukan simbol. Karena ada yang mengatakan Dajjal itu simbol daripada Barat, simbol daripada Eropa, sebagaimana pengakuan orang-orang Ahmadiyah. Makanya orang-orang Ahmadiyah itu berkembang di daerah Eropa sana. Mereka sampai punya TV, punya macam-macam gitu kan. Karena mereka menganggap bahwa mereka lah yang akan menghancurkan Dajjal. Karena Dajjalnya itu maksudnya Amerika itu. Bukan, Dajjal bukan simbol. Dajjal itu sama dengan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk dari keturunan Nabi Adam. Ya. Makanya Nabi SAW kemudian mensifatkan Dajjal itu dengan Ibnu Soyyad, anak kecil yang suka kerasukan jin itu. Karena ketika kemudian kisah Ibnu Soyyad ini menyebar, rupanya anak kecil ini ciri-cirinya sama seperti Dajjal, sampai Umar bersumpah loh dia Dajjal. Tetapi terbantah ketika Ibnu Soyyad dewasa bahwa dia bukan Dajjal besar. Ya Dajjal, tapi Dajjal kecil. Karena Dajjal besar tidak keluar nanti di akhir zaman. Karena ternyata Ibnu Soyyad belakangan setelah remaja dewasa menikah, kemudian punya anak, kemudian masuk Islam dan juga haji. Tapi setelah itu dia menghilang entah kemana, tidak diceritakan kematian. Makanya ada kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika haji sama-sama dengan siapa? Dengan anak ini Ibnu Soyyad ini. Tamim Ad-Dari itu gemetar tuh. Jangan-jangan dia Dajjal. Masa saya haji sama Dajjal katanya. Tapi kata Ibnu Soyyad, wahai Abu Sa'id jangan takut. Dajjal kan gak punya anak, saya punya anak. Dajjal kan gak masuk Islam, saya masuk Islam. Dajjal kan gak masuk Madinah dan Mekah, lah saya bolak-balik Mekah dan Madinah. Saya ini sedih, kenapa orang-orang menuduh saya Dajjal? Sampai di sini Abu Sa'id Al-Khudri kasihan dengan Ibnu Soyyad, tapi dia kemudian merasa takut ketika Ibnu Soyyad mengatakan, walakin akan tetapi ya Abu Sa'id, inni a'rifu maudi'a Dajjal, tapi saya tahu Dajjal di mana loh. Takut, udah kasihan, endingnya takut. Ambil barang ngebut dia, tinggalkan Ibnu Soyyad. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW mempermisalkan dengan Ibnu Soyyad, maknanya Dajjal itu manusia, bukan simbol. Sampai sahabat bersumpah itu Ibnu Soyyad itu Dajjal gitu. Tapi kembali bahwa ya itu keringnya Danau Israel itu pertanda juga tentang dekatnya hari kiamat. Jangankan itu, Nabi mengatakan diutusnya saya dengan jarak hari kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Ya, kemudian disyaratkan 2 jari, begitu dekatnya, apalagi Rasul sudah wafat. Ya. Kemudian ya sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa usia dari munculnya Rasul sampai hari kiamat itu katanya 1.500 tahun kan. Ada yang mengatakan 1.400 lebih. Nah sekarang sudah 1.439. Berarti tinggal beberapa tahun lagi gitu kan. Makanya kenapa dibantah oleh para ulama? Ya boleh jadi itu ijtihadnya para ulama. Sebagian para ulama punya ijtihad. Seorang ulama kalau berijtihad, dia salah dapat pahala. Kalau Anda berijtihad benar dapat dosa. Anda berijtihad benar, ijtihad Anda, dosa antum itu.
Tapi kalau ulama beristihad salah dapat pahala karena dia seorang mujtahid. Tapi kalau ulama beristihad salah kemudian dia dapat pahala, jangan kemudian mengikuti istihadnya. Udah salah diikuti. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin tentang istihad para ulama yang mengatakan 1500, 1400 lebih, tidak ada dalilnya. Dari mana angka itu muncul? Bolehlah itu istihad ulama, tapi jangan kemudian menghebohkan masyarakat kaum muslimin seolah-olah kiamat tinggal 40 sampai 50 tahun lagi. Orang berdebar-debar lah kan. Ya, motivasi tapi kan yang benar gitu. Wallahu a'lam.